Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Takyusni dengan NIM 25 Di video ini saya tujuan untuk ujian akhir semester dari Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Roni Sulistianto Luhukai, SHMH. Hukum itu sangat penting. Kalau kita bayangkan dunia tanpa hukum, maka yang terjadi bukanlah kebebasan, tapi justru kekacauan. Dunia tanpa hukum seperti apa jadinya? Tidak ada aturan, yang kuat menang. Tanpa hukum tidak ada aturan yang mengikat perilaku manusia. Akibatnya yang kuat akan menindas yang lemah. Kekerasan jadi cara utama menyelesaikan masalah. Tidak ada perlindungan hak asasi manusia. Hidup akan berjalan seperti prinsip siapa kuat kita berkuasa. Dan tidak ada rasa aman. Tanpa hukum, pencurian, perampokan, dan pembunuhan bisa terjadi kapan saja. Tidak ada polisi, pengadilan, atau penjara. Masyarakat itu dalam ketakutan kecurigaan. Tidak ada kepastian bahwa hak milik, nyawa, dan kehormatan sebagai seseorang dihormati. Kehancuran sistem sosial dan ekonomi. Tanpa hukum tidak ada kontrak yang bisa dipercaya, perdagangan lumpuh, investasi berhenti, pendidikan dan pelayanan publik runtuh. Karena tidak ada kepastian dan perlindungan, orang akan lebih memilih bertahan hidup daripada membangun masa depan. Negara akan runtuh, negara berdiri atas hukum. Tanpa hukum, tidak ada pemerintahan yang sah, tidak ada kewenangan yang diakui, dan tidak ada legitimasi kekuasaan. Yang muncul adalah kelompok-kelompok bersenjata dan kekuasaan liar. Hukum merupakan pilar utama dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Ia mengatur hubungan antara individu, antara masyarakat dengan negara, serta menjadi alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian. Tanpa hukum, kehidupan sosial tidak akan berjalan secara normal. Dunia tanpa hukum bukanlah dunia yang penuh kebebasan, melainkan dunia yang dipenuhi ketidakpastian, kekacauan, dan dominasi kekuatan semata. Hilangnya keterlibatan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu berinteraksi, bekerja, berdagang, belajar, berkeluarga, dan bernegara. Semua interaksi ini membutuhkan aturan agar tidak terjadi benturan kepentingan. Hukum berfungsi sebagai penengah ketika terjadi konflik. Jika tidak ada hukum, tidak ada aturan tentang hak dan kewajiban, tidak ada batas antara yang boleh dan tidak boleh, tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, setiap orang akan bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Konflik akan diselesaikan dengan kekerasan atau paksaan. Masyarakat akan kembali pada kondisi primitif di mana hukum rimba berlaku, yang kuat menindas yang lemah. Hilangnya rasa aman dan perlindungan hak. Hukum memberikan jaminan atas hak-hak hidup manusia, seperti contoh hak hidup, hak memiliki harta, hak memperoleh keadilan, hak mendapatkan perlindungan. Kehancuran sistem ekonomi dan pendidikan. Dalam sistem ekonomi modern, hukum berperan penting dalam menjamin kepastian kontrak, melindungi hak kepemilikan, mengatur perdagangan dan investasi, menjaga keadilan dan persaingan usaha. Tanpa hukum tidak ada jaminan bahwa perjanjian akan dihormati. Orang bisa menipu tanpa konsekuensi, perdagangan menjadi tidak stabil, kepercayaan hilang, dan ekonomi runtuh. Begitu pula dalam dunia pendidikan, sekolah tidak dapat berjalan tanpa aturan, tidak ada kurikulum, tidak ada standar kelulusan, dan tidak ada jaminan keselamatan siswa. Pendidikan akan kehilangan fungsinya sebagai sarana membangun peradaban. Dunia tanpa hukum adalah dunia tanpa peradaban. Ia bukan dunia yang bebas, melainkan dunia yang kejam. Ia bukan dunia yang adil, melainkan dunia yang dikuasai oleh kekuatan. Oleh karena itu, hukum bukanlah beban, melainkan kebutuhan. Ia adalah fondasi kehidupan bersama, pelindung hak asasi manusia, dan penjaga martabat kemanusiaan. Tujuan utama hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum hadir sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial. Manusia memiliki kepentingan yang beragam dan sering bertentangan tanpa adanya aturan yang mengikat. Konflik akan mudah terjadi dan berujung pada kekacauan. Oleh karena itu, hukum dibentuk oleh
bukan sekedar untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib, aman, berkeadilan. Secara umum, tujuan utama hukum dapat dirumuskan dalam 3 pilar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan berkemanfaatan. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam setiap pembentukan serta penerapan hukum. Menciptakan kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Masyarakat perlu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, hak dan kewajiban mereka, konsekuensi dari setiap perbuatan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan kehidupannya dengan aman, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Tanpa kepastian hukum akan berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, aman, dan sejahtera. Melalui hukum, kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam keseimbangan sehingga tercipta harmoni sosial. Mungkin sekian dari video saya. Jika ada kata dan kesalahan bicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.